Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Zaki Azam dengan NIM 04903527. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 keamanan jaringan, yang mana pada tugas kali ini kita akan mengerjakan konfigurasi NAT overload dan konfigurasi VPN site to site. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Di sini saya sudah membuat dan mengetikkan alamat IP sehingga tidak perlu lagi untuk melihat satu persatu, yang mana pada konfigurasi NAT ini jaringan yang berada di PC 0 dan PC 1 ini ketika melewati switch 3 dan masuk ke web server dan FTP server, maka akan terbaca sebagai alamat IP yang asli. Sedangkan bila di jaringan PC 2, PC 3, PC 4 ketika mengakses web server ataupun FTP server, maka alamat IP tersebut akan ada di R1. Jadi maksudnya pada PC ke server masih dapat membaca IP mereka masing-masing dari web server dan FTP server, sedangkan dari server tidak bisa membaca IP asli dari tiga komputer ini. Sebagai bahan rujukan sambil melihat panduan praktikum yang ada di e-learning. Baik, sebelum dikonfigurasi kita akan memastikan terlebih dahulu kalau PC 0 dapat mengakses ke web server dan PC 4 ini dapat mengakses ke FTP server. Oke, pada langkah ini melalui browser yang terdapat di PC 0 kita akan mengaksesnya di web server di sini. Lalu kita cek pakai netstat dan ini terbaca ya sebagai alamat IP yang ada di PC 0 35. Lalu langkah selanjutnya kita melalui prompt PC 4 kita akan mengakses FTP server, lalu kita akan verifikasi menggunakan netstat. Kita coba di PC 4. Nih, ini masuk ya dari PC 4. Jadi setelah kita mengecek tampilan awalnya, maka kondisi awal pada topologi tersebut dapat dipastikan bahwa semua PC dapat mengakses layanan FTP server yang terdapat di alamat 192.168.20.10, dan semua PC juga dapat mengakses web server yang terdapat di 192.168.20.5. Lalu saat kita cek tadi di web server dari PC tersebut menggunakan perintah netstat. Jadi kita langsung saja untuk tahap konfigurasi. Ini poin yang paling penting karena nanti setelah dikonfigurasi yang ini, PC yang ini saat mengakses ke layanan web server atau FTP server tidak dapat mengenali alamat IP asli. Ini ada perintahnya di router 1 ya. Oke, langsung saja kita ke CLI. Baik, setelah itu kita akan melakukan tahap analisis melalui browser yang terdapat di PC 0, PC 3, dan PC 4, akses web server. Setelah itu akan kita verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt yang terdapat di web server. Langsung saja kita coba di PC 0. Ini terlihat ya bahwa pada di PC ini masih sama, alamat pengirim aslinya masih terlihat. Dengan kalau kita cek di sini misalnya, oke, maka pas kita akses di PC 3 yang IP-nya 192.168.10.6, ini pas kita buka di web server maka IP addressnya berubah jadi 192.168.51. jadi web server tidak mengenali alamat asli dari IP PC 3 ini sesuai dengan panduan yang ada di praktikum ya. Terlihat kalau web server tadi mengenali alamat asli dari host yang berasal dari 92.98.30 yang ada di sini, sedangkan jika kita mengakses dari 192.168.10, server tidak mengenali alamat IP asli. Lalu kita akan melihat mekanisme NAT dapat diverifikasi di R1 menggunakan perintah ini. Ini router 1. Kita masuk.
Oke, kita lakukan hal sama yang terdapat di FTP dan analisis hasilnya. Oke, kita coba juga tadi sudah ya, sekarang PC1 kita coba FTP ya, server ini FTP. Oke, dia dapat mengenali ya IP address dari 192.168.30.6 ini yang ada di PC1. Sedangkan kalau misalnya kita akses dari PC2 misalnya, maka dia terbaca sebagai 192.50.1. Jadi kesimpulannya, PC yang ada di switch 3 ini bila mengakses ke web server atau FTP server, maka server dan FTP server dapat mengenali alamat IP asli di jaringan ini, sedangkan di jaringan di switch 1 dari PC2, PC3 dan PC4, maka server tidak bisa melihat alamat IP asli. Dia akan berubah menjadi 192.168.50. Oke, mungkin sekian untuk nomor 1. Kita akan lanjut untuk nomor kedua. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu praktikum konfigurasi VPN site to site. Pada langkah kali ini kita akan langsung melihat pada panduan praktikum di panduan pelaksanaan percobaan. Kita akan mengaktifkan fitur keamanan pada perangkat router R1 dan R2 menggunakan perintah ini, lalu kemudian diverifikasi menggunakan show version. Ini kita lakukan juga hal yang sama pada router 3. Baik, kita langsung saja ke R1 ya. Kita lihat ini ada R1. Oke, ini security di sini. Oke, kita lanjutkan ke CLI yang ada di sini. Security. Baik, kita sudah mengaktifkan keamanan pada semua router dari R1, R2, dan R3. Maka langkah selanjutnya kita akan konfigurasi parameter. Cek pada R1 dan konfigurasi berikutnya. Dan untuk alamat IP ini sudah saya sesuaikan, karena kalau asli dari panduan itu belum sesuai. Jadi ini sudah saya sesuaikan, sudah saya edit di Word sebelumnya. Jadi tinggal memasukkannya saja. Oke, kita langsung saja. Ini akan saya percepat juga. Oke, setelah itu R1 sudah kita konfigurasi, lanjut ke router yang kedua ya. Baik, pada router 2 ini sudah kita konfigurasi. Langkah selanjutnya adalah verifikasi hasil konfigurasi IPsec, yaitu dengan mengirimkan paket dari PC0 ke PC1 menggunakan ping. Kita akan ping PC0 ke PC1. Oke, ini masuk ya ping ya. Lalu kita akan coba untuk mengirimkan email. Ini sukses. Pun dari sini ke sini juga sukses. Oke. Lalu langkah selanjutnya adalah kita verifikasi paket terkirim secara terenkripsi menggunakan perintah R1 show crypto ini. Kita lihat di router 1. Ini
Untuk paket yang terenkripsi ini ada 5 dan ke deskripsinya ada 4. Itu adalah hasil memperlihatkan jumlah paket yang dikirim terenkripsi. Baik, mungkin sekian praktikum tugas 2 keamanan jaringan pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam praktikum kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.